Bek tengah Inter Milan diharapkan Guardiola jadi Bonucci-nya Manchester City. Alessandro Bastoni menjadi target transfer utama bagi Manchester City saat Pep Guardiola ingin memberikan peran penting bagi bek Inter Milan itu. Gila bola, sepertinya para fans Inter Milan harus bersiap untuk mengulang apa yang terjadi pada musim panas 2021 lalu, dengan klub akan menjual salah satu bintang utama mereka untuk meningkatkan neraca finansial mereka. Jika pada musim panas tahun lalu Nerazzurri menjual Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi ke Inter Milan dan PSG dengan total pendapatan mencapai Rp3 triliun, maka klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu sekarang harus bersiap kehilangan bek muda mereka, Alessandro Bastoni. Beberapa saat lalu kami telah melaporkan bahwa Inter Milan telah menolak tawaran sekitar Rp1 triliun dari Manchester City karena klub Serie A itu sejatinya tidak ingin menjual bek muda mereka dan lebih ingin mendengar tawaran bagi dua bek lainnya, Stefan de Vrij dan Milan Skriniar. Namun tim besutan Simone Inzaghi akan kesulitan untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu jika juara Premier League kembali datang dengan tawaran yang lebih besar untuk menggoyahkan juara bertahan Italia yang diambang kehilangan gelar ke rival sekota, AC Milan. Sementara itu, Pep Guardiola di masa lalu sangat ingin bisa mengontrak Leonardo Bonucci dari Juventus, tapi setiap usahanya gagal dengan pemain bertahan yang sekarang berusia 35 tahun itu akhirnya tetap berhasil dipertahankan raksasa Turin. Sekarang manajer Katalan menemukan Leonardo Bonucci dalam versi yang lebih muda dalam diri Alessandro Bastoni, pemain yang bahkan sudah disebut-sebut akan menjadi pewaris bagi bek Bianconeri itu di timnas Italia. Dilepas Manchester City, Ilkay Gundogan masuk radar Arsenal dan Barcelona. Gundogan dilaporkan telah diizinkan untuk meninggalkan City akhir musim ini. Laga versus Aston Villa bakal jadi pertandingan terakhirnya di Etihad. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan, sedang mencari klub baru. Arsenal dan Barcelona dikabarkan menjadi opsi pemain asal Jerman itu. Kontrak Gundogan di City hanya tersisa hingga Juni tahun 2023 alias akhir musim depan. Pemain berusia 30 tahun itu berpotensi dilepas di angka sekitar €25-30 juta. Kini, agen Gundogan tengah dalam komunikasi dengan manajemen City terkait kepindahan sang klien pada musim panas ini. Bukan untuk perpanjangan kontrak. Musim ini, Gundogan menorehkan 42 penampilan di lintas ajang bersama City, dengan sumbangan 8 gol dan 6 assist. Sang pemain gagal dapat garansi Pep Guardiola untuk tampil reguler di 11 pertama City tiap pekan. Tercatat, gelandang box-to-box itu merupakan rekrutan pertama Guardiola sejak ditunjuk sebagai manajer City pada musim 2016-17. Ia didatangkan dari Borussia Dortmund senilai 24,3 juta pound. Jika City memenangkan gelar musim ini, Gundogan akan tercatat sebagai pemain Jerman paling sukses dalam sejarah Liga Primer, dengan 4 medali juara Liga. Sebelumnya, ia sudah lebih dulu memancangkan nama sebagai top skor negaranya di Liga Primer. Adapun dua nama yang sedang diidentifikasi City sebagai pengganti Gundogan adalah Matheus Nunes, Sporting Lisbon, dan Aurelien Tchouaméni, AS Monaco. Ogah ke Manchester United, Calvin Phillips pilih perkuat Man City. Manchester United harus bekerja ekstra keras untuk merekrut gelandang idamannya di bursa transfer musim panas ini. Salah satu kandidat, Calvin Phillips, sudah bisa dicoret karena lebih memilih Manchester City. Sudah bukan rahasia lagi kalau lini tengah adalah sektor terlemah Manchester United musim ini. Fred dan Scott McTominay tak mampu memberikan proteksi yang cukup buat lini belakang, pun tidak mengedarkan bola dengan baik. Pemain tengah menjadi prioritas utama Manchester United di bursa transfer musim panas. Mulanya, mereka cukup sering dikaitkan dengan Declan Rice yang sedang bersinar bersama West Ham United. Namun, dari laporan yang beredar, Manchester United tidak mau gegabah membeli Rice karena harganya dipatok setinggi langit. Mereka mengalihkan perhatiannya ke target yang lebih realistis, salah satunya Calvin Phillips. Ogah ke Manchester United, Leeds United berada di ambang jurang degradasi. Mereka sedang menempati peringkat ke-18. Untuk bisa bertahan di Premier League, The Whites harus mengalahkan Brentford dan berdoa agar Burnley gagal menang atas Newcastle United. Jika skenario paling buruk terjadi, yakni terdegradasi,
Leeds United bakal kesulitan mempertahankan pemain-pemain andalannya. Artinya, mereka harus siap melihat Phillips berganti seragam musim depan. Phillips diketahui bisa didapatkan seharga 50 juta pounds. Angka yang cukup realistis buat Manchester United. Namun sayangnya, sejarah rivalitas dengan Leeds membuat The Red Devils terancam gagal mendapatkannya.